adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan. Negara seluas Indonesia yang memiliki luas 1.905 juta kilometer persegi dan tersebar ke dalam 17.508 pulau, penting membangun jalur logistik yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Tak hanya menyediakan transportasi seperti maskapai atau kapal laut, sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Mengingat pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor juga menanjak di tengah masyarakat. Atas urgensi tersebut, pemerintah memprioritaskan konektivitas tinggi yang tak hanya berfokus pada Jakarta atau Jawa yang fasilitasnya sudah memadai. Yang kelima, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, yang kemudian Perpres tersebut direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Pemerintah berniat untuk membangun dan mengembangkan jaringan jalan tol yang sangat panjang di pulau terpadat kedua di tanah air, yakni Sumatera. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara, dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada 2015, Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa. Karenanya, Sumatera sangat diperhitungkan kemajuan dan keberlanjutan perekonomiannya secara nasional. Eksistensi pulau itu juga dianggap sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan Indonesia. Jalan tol penghubung antara wilayah terselatan Sumatera, yakni Bakauheni di Lampung hingga wilayah terutamanya yaitu Banda Aceh di Nangro Aceh Darussalam dinamakan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km, JTTS akan beroperasi penuh pada 2024 mendatang. Sejauh ini sudah ada sejumlah ruas yang telah resmi beroperasi sejak 2017. Untuk mega proyek kali ini, PT Hutama Karyalah BUMN Konstruksi yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk membangun jaringan tol terpanjang di Indonesia. Pembangunan jaringan tol di Sumatera ini dikalkulasikan menelan biaya hingga 33,2 miliar US dollar atau setara dengan 476 triliun rupiah dan menjadi mega proyek termahal yang dikerjakan BUMN hingga saat ini. HK juga memiliki timeline untuk merampungkan JTTS tahap kedua dengan progres terkini memasuki proses pembebasan lahan. Ruas-ruas yang masuk tahap ini meliputi ruas di Betung, Palembang, Jambi hingga Pekanbaru dengan total panjang ruas 570 km. Pengerjaan ini diproyeksikan baru akan selesai pada akhir 2023. Lebih lanjut, Budi menerangkan bahwa tahap ketiga dipersiapkan pengerjaan jalan tol dari Dumai menuju ke Medan, yang juga akan tersambung sampai ke Aceh. Tahap ketiga ini ditargetkan akan beroperasi pada 2024. Saat ini HK memang masih terus menggenjot percepatan pembangunan backbone atau ruas tol utama dahulu, kemudian baru merampungkan jalan tol penyangganya yang lain.
Hal ini dilakukan karena HK patuh terhadap arahan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memprioritaskan penyelesaian tol utama. Selanjutnya, ruas Pekanbaru Dumai yang sudah mulai beroperasi akan dilanjutkan ke ruas Dumai Kisaran. Kemudian Kisaran Indrapura saat ini sedang dibangun, kemudian akan nyambung ke Indrapura Medan yang merupakan tol existing. Kemudian dari Medan akan naik ke Binjai berlanjut ke Langsa sampai pada akhirnya tersambung ke Banda Aceh. Pengembangan lebih lanjut JTTS nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Jawa. Kemungkinan ini bisa terrealisasi jika mega proyek Jembatan Selat Sunda masuk kembali ke deretan proyek prioritas nasional. Sebagai informasi, jembatan sepanjang 27 km ini sudah tergagas sejak 1960 dan menjadi bagian dari Trans-Asian Highway Network. Bahkan, semula pembangunan jembatan ini direncanakan groundbreaking pada 2010 lalu dan diproyeksikan rampung pada 2020. Kendati begitu, proyek ini belum ada kejelasan hingga saat ini.